Kita ada standarnya, ada yang harus dipenuhinya. Ini menyangkut nyawa seseorang, ini menyangkut kesehatan seseorang, menyangkut nyawa seseorang. Maka bagi yang tidak memenuhi suatu standar, ya mohon maaf, ya harus kemudian kita suspend. 5 hari setelah dilantik, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono langsung tancap gas. Pada Senin 27 Juli 2026, ia mengumumkan BGN menutup permanen 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Selain itu, BGN juga mengklaim akan meluncurkan sistem transparansi yang dapat diakses publik. Mengapa MBG Watch menyebut bahwa MBG seharusnya dikelola terdesentralisasi oleh sekolah dan komunitas? Kita bahas. Kami telah juga membangun sebuah transparansi, sebuah cara, dan kami akan umumkan di momen berikutnya, ya, bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG ini, mengawasi makanan yang dibagi ini. Kami harapkan per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu, termasuk kandungan gizi di menu itu, ya. Selain menutup permanen 833 SPPG dan menjanjikan sistem transparansi, Sudaryono juga memecat 261 pegawai non-ASN BGN yang terbukti melanggar. Pegawai yang diberhentikan terdiri atas 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli. Sudaryono menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari upaya bersih-bersih di tubuh BGN. Ia juga melarang seluruh dapur SPPG menggunakan barang bersubsidi seperti minyak kita, gas LPG 3 kg, dan beras SPHP untuk memasak makanan MBG. Sudaryono menyebut terdapat 3 persoalan utama yang menjadi fokus pembenahan pada awal masa jabatannya, yaitu korupsi, tata kelola, dan transparansi. Menurutnya, sistem komunikasi dan pengawasan yang masih dilakukan secara manual harus segera dibenahi, karena berpotensi memicu ketidakpercayaan publik dan menyulitkan proses pengawasan oleh para pemangku kepentingan. Terkait penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN, Direktur Keadilan Center of Economic and Law Studies, Media Wahyudi Askar menilai program seperti MBG seharusnya dikelola secara terdesentralisasi oleh sekolah dan komunitas. Menurutnya, persoalan MBG sudah bersifat struktural sehingga tidak akan selesai hanya dengan pergantian pejabat. Media juga menilai selama pemilik SPPG masih memiliki konflik kepentingan dan pelaksanaan program tersentralisasi melalui BGN serta dapur-dapur besar, pergantian kepemimpinan tidak akan membawa perubahan yang signifikan. Sementara itu, koalisi MBG Watch mendesak pemerintah membongkar dan mengusut tuntas dugaan korupsi dalam program MBG. Mereka meminta pelaku dihukum maksimal. Menurut koalisi tersebut, apabila pembenahan tidak dilakukan, program MBG sebaiknya dihentikan. Koalisi juga mengusulkan agar anggaran MBG dialihkan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin serta kelompok rentan. Mereka menegaskan akan terus mengawal dan mengawasi proses penegakan hukum terkait pelaksanaan MBG. Sahabat Kompas, langkah bersih-bersih di tubuh BGN menjadi awal yang penting. Namun mampukah penutupan ratusan SPPG, pemecatan pegawai, dan sistem transparansi yang dijanjikan benar-benar memperbaiki tata kelola program MBG? Ataukah persoalan mendasarnya justru membutuhkan pembenahan yang lebih menyeluruh?